Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita ada di challenge hari ketiga, day 3. Dan ini adalah challenge pertama di hari ketiga. Di hari ketiga ini kita belajar tentang if else ya, if else conditional. Oke. Di sini kita diminta untuk membuat program jika 6 angka yang dimasukkan adalah ganjil atau genap. Oke, berarti dia untuk mengecek ganjil atau genap ya. Kalau angka bisa dibagi 2, artinya tidak ada sisa, berarti itu genap. Contoh di sini 86, dia genap karena 86 bagi 2 itu 43. 43 nggak punya decimal place, sehingga dia adalah genap. Kalau 59 dibagi 2, dia ada desimalnya. Jadi dia disebut dengan ganjil. Ya, karena pembaginya tidak clean. Kalau di sini ditulis. Nah, caranya pakai modulo. Ya, lambangnya modulo kayak begini, pakai persen. Kalau pakai persen, dia return sisa dari pembagian. Nah, contoh pemakaiannya ini. Gitu. Jadi di sini inputnya adalah 43, outputnya adalah this is an odd number. Kalau ganjil, kalau genap, outputnya adalah this is an even number. Oke, jadi kita udah dapat di sini number udah di convert jadi integer. Berarti kita tinggal if, kemudian cek kalau number di mod dengan 2 sama dengan 0 ya. Berarti kalau tidak ada sisa. Nah, kalau di Python itu pakai titik 2, enter, dan lihat dia langsung ada indentnya. Nah, ini memang seperti itu ya. Jadi kalau di Python yang mengatur code blocknya itu based on indentation. Nah, kalau di sini berarti kita akan print yang ini, this is an even number. If kemudian else titik 2, print lagi this is an odd number, kayak gini. Oke, kita coba run, masukin 43 odd number, kita coba jalan lagi. 20 even number. Jadi kalau di Python yang ada di indentasi di dalam indent ya, ini tuh satu code block. Berarti satu code block ini yang ini ada di dalam code blocknya si if yang ini, dan yang kode yang di indent di sini itu punya code blocknya si else, seperti itu. Halo teman-teman, sekarang kita ada di challenge kedua. Challenge kedua ini kita diminta untuk membuat BMI kalkulator versi 2.0. Ya, kalau ingat di challenge hari kedua kita juga bikin BMI kalkulator. Di sini kita diminta untuk menginterpretasikan hasil dari BMI kalkulator. Oke. Based on value, berdasarkan
rules-nya di sini. Jadi contohnya kalau di bawah hasil BMI-nya di bawah 18,5, interpretasinya adalah underweight. Dan seterusnya. Oke, rumus BMI-nya masih sama. Berat badan dibagi pangkat 2 dari tinggi. Dan hasilnya harus di round. Oke. The interpretation message needs to include the word in bold from the person above. Nah, gimana cara yang nge-bold? Oh, bukan maksudnya. Include hasil interpretasinya ya. You are underweight, you have a normal weight, you are slightly overweight, you are obese, you are clinically obese. Oke. Berarti harus teksnya ini ya. You are underweight, have normal weight, you are slightly overweight, you are obese, you are clinically, you are normal weight. Oke, you are slightly overweight. Oke. Kita bikin dulu. Underweight. Ya, underweight itu teksnya berarti yang ini. Saya copy dulu ya. You are underweight. Kita punya normal weight. Ini ya, teksnya you have normal weight. You are slightly overweight. Ini SLIGHTLY overweight, underweight. You are obese. Obese ya, obesitas guys. You are obese. You are clinically obese itu kayaknya obes parah. Clinically obese. Oke. Dan oke, sip. Sekarang kita hitung dulu BMI-nya ya teman-teman. BMI itu adalah berat badan dibagi dengan height yang dipangkatkan 2 ya. Begini. Ini pangkat akan dieksekut pertama karena peringkatnya, bukan peringkat ya, prioritinya lebih tinggi daripada pembagian. Jadi akan dipangkatin dulu baru dibagi weight. Kemudian barulah kita mainin si rumusnya ya. Langsung aja if kita butuh satu variabel dulu ya. Interpretation kosong. Terus kita if kalau si BMI-nya under di bawah 18,5, interpretation-nya adalah underweight ya. Oke. Nah, untuk case berikutnya kita akan pakai else if ya. Dan di Python itu else if cara nulisnya pakai elif. BMI di atas 18,5, but below ya 25. M BMI below 25. Keywordnya bener nggak ya? Coba, saya belum tahu teman-teman. Python if else and
Cek dulu ya. Iya. Indentation. Else shorthand if. Oke. Oh benar, and or. Oke. Hup. Berarti ini interpretation-nya adalah normal weight ya, normal weight. Alif lagi, over 25 ya, BMI di atas 25 tapi di bawah 30, and BMI di bawah 30. Oke. Di atas 25, below 25. Interpretation-nya adalah overweight, overflow error. Slightly overweight. Alif lagi. Over 30, BMI-nya over 30, and BMI-nya lebih kecil dari 35. Ini interpretation-nya adalah obese. Dan terakhir, kalau di atas 35 ya, ini bisa pakai else. Ya. Else interpretation-nya adalah clinically obese. Gitu. Berarti di atas 35. Atau saya lebih suka sebenarnya pakai alif lagi sih. BMI-nya di atas 35 biar enak bacanya. Di atas 35, antara 30 dengan 35. Nah, kalau saya bingung kalau 35 pas apa ya? Gitu. Di atas, ini kan kalau di bawah 18,5, over 18,5. Kalau saya 18,5 apa ya? Under 18,5. Over, ya, I don't know. Anggaplah atau sekarang begini ya teman-teman. Karena dari soalnya menurut saya agak kurang jelas. Nah, jadi kalau di bawah atau sama dengan 18,5, kalau besar 18,5, oke. Sisanya ini dia minta di output kayak gini. Jadi tinggal print pakai f-string. Salangin f-string, copy. Your BMI is, ini apa ya? Your BMI is, nah ini minta di RAM ya, RAM. BMI. Nah ini teksnya tinggal interpretation. Kurung. Oke, kita coba dulu 20, 40, 30. Your BMI is
0 ya, salah. Tingginya itu ada 1, meter ya. Meter 1 boleh tinggi ya, itunya meter. Lebarnya misalnya 60. Heroin seperti itu ya, real best. Oke. Ya kurang lebih begitu. Kita coba contoh ini deh. Weightnya 85, 1,75 ya. 1,75, slightly overweight 28 ya, benar ya. Oke, halo, baik lagi di challenge berikutnya, challenge ketiga mungkin ya sekarang. Oke, di sini kita diminta untuk buat program namanya leap year. This is a difficult challenge katanya. Oke, apa sih leap year? Bentar ya, cari tahu dulu. Buatlah suatu program yang mencari tahu suatu tahun itu dia tahun yang leap atau yang enggak. Normal year, tahun yang normal, itu dia punya 365 hari. Oke. Kalau tahun yang enggak normal, yang leap, 366, lebih banyak 1 hari. Ya, karena ada extra day di bulan Februari ya, atau kabisat ya kalau orang Indonesia. The reason why we have leap years is really fascinating. Oke, menarik nanti coba kita lihat. Okay, this is how you work out whether a particular year is a leap year. On every year that is evenly divisible by 4, except every year that is evenly divisible by 100, unless the year is also evenly. Wow, what's that? Alright. Contoh, 2000 bagi 4, 500. Dia leap ya karena masuk ke case yang pertama. Except, kecuali every year that is evenly divisible by 100. (2000 bagi 120, not leap. Unless the year is also evenly divisible by 400. Setiap tahun kalau dibagi 4, habis dibagi 4, itu udah leap year. Kecuali kalau tahun itu habis dibagi 100, bukan leap year. Unless kecuali juga, except sama unless sama. Kecuali tidak, the year also evenly divisible by 400. Oke, kita coba deh. Outputnya apa ini? Leap year, not leap year. Oke, kita butuh function ya, variable is leap year. Kita set false. Kalau di Python itu besar ya kalau nggak salah. Ya benar, false.
if here habis dibagi 4 is leap year is true, kecuali leap 4, kecuali kalau dibagi 4 habis bisa terus, kecuali unless itu apa, kecuali kalau berarti tiga harus true ya nggak sih? Nggak juga sih, in non lip tapi ngelip biar lip not lip. Berarti tiga-tiganya harus, nggak juga sih kayaknya. Hal kecuali except a figure that is evenly divisible, kecuali berarti ini jadi tidak lip dan berarti M, kecuali M and here dibagi di mod berapa itu? 100, except a figure that is evenly divisible, gitu ya. Unless here is also evenly or ya dibagi 400. Mungkin gitu logiknya, saya tidak tahu. If is a clear, going to print, apa yang di print, biar else terus di print not biar nah kita coba aja ya. What year do you want to check? Tadi itu 2000 ya. Year. But year 2001 is not leap year. Oke, kita cari lagi. 2100 not leap year. Oke. Coba ya, start. Kalau nggak salah ada dia punya tesnya, tes your code ya, kita coba tes code kita.
Ini code kita. Oke, masukin 2400 sama 1989. 1400 atau 1400. Oke. Oke, 1989. 99. Oke, kayaknya benar guys logik kita. Oke teman-teman, kembali lagi di challenge hari ketiga. Ini adalah challenge kesekian. Aduh, challenge keempat mungkin ya. Oke, di sini kita diminta untuk membuat aplikasi namanya pizza order. Instruksinya adalah, selamat, kamu mendapatkan pekerjaan di Python Pizza. Pekerjaan pertama kamu adalah untuk membuat otomatis pizza order program order pizza otomatis. Based on a user's order, work out their final bill. Oke. Kalau pizza kecil segini, medium pizza kecil. Oke. Kalau ini apa? Pepperoni for small pizza. Oke. Jadi kalau pepperoni dan pizzanya small tambah $2, pepperoni buat medium atau pizza besar itu $3. Kalau cheese untuk pizza apapun $1 ya. Gitu. Oke. Example inputnya oke. Welcome to Python Pizza Delivery. Kelihatan kan? Sip. Jadi ini ada size-nya, ada pepperoni, extra cheese. Sekarang kita butuh small pizza. Itu 15. Medium pizza itu adalah $20. Large pizza itu adalah $25. Size-nya oke. Pepperoni for small pizza, pepperoni small pizza itu adalah $2. Pepperoni medium pizza adalah $3. Pepperoni large pizza itu juga $3. Cheese for any size of pizza, ya kan? Cheese small pizza itu adalah 1. Kalau di Python bisa gini ya. Coba ya sebentar. Cheese
medium pizza. Oh nggak ya, kayaknya bisa. Cheese large pizza. Chaining assignment. Oke. Terus gimana tadi? Size. Oke, jadi si bill-nya kan dari 0 dulu ya. If size itu adalah M, S. Oke, berarti bill-nya adalah C small pizza. If size M, bill-nya adalah C medium pizza. Ya, else bill-nya adalah C large pizza. Oke. If a pepperoni, yes or no? Okay. If a pepperoni sama dengan Y, ya, saya mau nambah pepperoni. Berarti di sini kita akan if lagi nih. Nah ini. Ya kan, if kalau size-nya S berarti bill-nya ditambah dengan pepperoni small. Nah, if kalau size M berarti pepperoni medium. Else pepperoni large pizza. Ya, itu. Terus yang berikutnya adalah extra cheese. Variabelnya apa? Extra cheese. Sama dengan yes. Oke. Nah, ini akan kita masukin cheese small pizza, cheese medium pizza, cheese. Ya, sebenarnya bisa aja karena harganya sama, jadi kita bikin satu variabel harga buat si cheese-nya ya. Cuman kalau begini lebih apa ya, lebih gampang nanti kalau kita mau ganti harga. Outputnya apa? Oh ini. Oke, kita print f string ya. Ini berarti ini adalah bill. Oke. Ini example inputnya adalah LYM. Ya. LYM. Cannot unpack non-iterable internet object. Oh, ini nggak bisa
gini ya. Oke, kalau nggak bisa. L Y N 28 dolar. Yap. Iya. Ya. Oke teman-teman. Sekarang kita lanjut di challenge berikutnya. Oke, kita baca dulu ya. Nama programnya kalkulator cinta. This is difficult challenge. Instruksi. Kita akan membuat suatu program yang melakukan tes compatibility, itu kecocokan gitu ya, kecocokan terhadap dua orang. To work out the love score between two people. Berarti kita harus bikin satu skor yang merepresentasikan tingkat cinta antara dua orang. Caranya kita ambil namanya dan cek jumlah letter, huruf. Check for the number of times the letter in the word true. Oke. Jadi kalau ada TRUE dihitung ya dari dua nama orang itu berapa jumlahnya. Then check for the number of times the letter of the word love. Oke, berarti true dan love occurs. Then combine these numbers to make a two-digit number. For love score less than 10 or greater than ini, teksnya ini, dan ini. Misalnya nama pertama Angela Yu dan Jack Bauer. T-nya 0. Ya ini dihitung, T-nya 0, R-nya 1 di sini. Iya. 53. Jadi 53 love score-nya. Jadi love score-nya bukan ditambah ya, digabung. Your score is 53. Oke, combine di sini berarti digabung. Dan kalau contoh ini dia tidak diduplikat. Jadi di sini beda dengan di sini. Oke, kita coba ya. Berarti kita perlu tahu dulu gimana caranya ya. Kita belum diajarin for loop. Apakah boleh pakai for loop atau ada cara lain? Angela Yu. Kalau A yang pertama cara akses ini gimana ya? Coba ya. Name one.
0. Gimana caranya saya bisa tahu? Pakai for kan? Ada cara lainnya, nggak pakai for. Ya, gini deh. Once you change all the letter in the string, okay. Oh, ada functionnya teman-teman. Okay. Return the number of non-overlapping occurrence of substring sub in the range start and optional arguments start and end are interpreted as in slice notations. Oh, I see them. Oke. Kukira harus pakai for loop, ternyata ada function begini. Dan cara pakainya adalah langsung akses si stringnya pakai .count. Oke. Mana tadi? Ini ya. Ini harus match ke true dan love. Oke, kita bikin dulu ini buat si true. Score itu 0, score true ya. 0. Nah, dari name1 dot count name1 dot lower. Okay. Return a copy of the string converted to lowercase. Mas kalian saya bisa saya name2 dot lower. Oke. Taruh di atas. Score true itu 0. Berarti sekarang kita name 1 dot count tadi functionnya itu tag. Ini dijumlahin. Pesanan. Score pesanan itu bakal score pesanan pada tuan bakal score di sini kita copy untuk nama kedua name2. Oke, sekarang kita copy untuk yang si lover score love saya copy paste love udah kalah. Love dan digabung ya. Cara gabung gimana ya? Di-convert dulu jadi string. Combine score F segini nggak?
F score 2 dan score love. Combine score. Oke, kita coba dulu ya. Nah, tadi contohnya Angela Yu, Angela Yu, cek viewer, dimatikan. Oke, mantap. Berarti ini udah bisa. Sekarang tinggal yang if else-nya ya. If love score, berarti si combine score. Combine score less than, lebih kecil dari 10, atau combine score greater than, besar dari 90. Ini message-nya, copy aja ya. Friends, ini ngalahin banget sih. Your score is ini ref string. Your score is combined score. Yang kedua adalah kalau love scores-nya di antara 40 dan 50. Oke. Copy aja. If combined score-nya between 40 dan 50. Berarti 40 atau lebih kecil dari 50. Otherwise, berarti tinggal elif. Ini adalah your score is hapus your score is combine score, otherwise berarti sisanya print kelebihan kutipnya combine score. Kalau combine score-nya 10 lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 90. Oke. Kalau 40 sama 40 sisanya ini. Jadi kalau contohnya tadi Angela Yu dengan si Jack Viewer, ini printnya score is 53. Coba Angela Yu Jack Viewer, salah. Oke. Combine score integer combine harus di-convert log score. Atau ini bisa di sini nggak sih? Nah, ya sebenarnya bisa gitu sih. Stop.
Angela Yu. Tadi nama keduanya adalah Jack Bauer. Oke, 53. The score is 53. 53 itu the score is 53. You are right together. Oh, salah. M. Ya. Angel U. Oke. Contoh lagi, Kanye West. Lagi, what is their name? Jennifer Aniston. 175. 73. Oh, beda. Oh. 73. Dapat 73. Yang beda adalah skor si Love-nya. Oke. Love L. Oh, Brad Pitt. Aduh, saya salah lihat. Saya salah masukin contoh Kim Kardashian dengan Kanye West, ya, bukan dengan Jennifer Aniston. 42. Ya, betul. Barulah si Brad Pitt dengan si Jennifer Aniston. 73. Iya. Sip. Oke. Sekarang kita ada di project terakhir di challenge hari ketiga. Di sini kita diminta untuk membuat suatu aplikasi kayak cerita gitu. Jadi ada suatu cerita, nanti kita bisa nentuin arah ceritanya mau kemana. Dan endingnya itu ada game over dan ada sukses menemukan si harta karunnya. Nah, di sini udah disiapin flowchartnya. Jadi contohnya di sini, selamat datang di pulau harta karun. Misi kita dalam mencari harta karun. Dia akan tanya kiri atau kanan. Kalau kita jawab kanan atau lainnya selain kiri, berarti kalau di sini contohnya adalah masuk ke dalam lubang dan game over dan seterusnya. Sampai terakhir di sini kita akan menang kalau memilih pintu yang warna kuning. Ya, kayaknya sih nggak terlalu susah. Di sini lebih ke arah mungkin imajinasi membuat cerita ya. Your mission is to find the treasure. Nah, sekarang kita akan tanya jalan ke kiri atau kanan. Print. Input ya. Input. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Kamu menemukan persimpangan jalan
jalan mana yang kamu pilih? Kiri atau kanan? Oke, ini berarti apa ya? Enaknya gimana maksudnya? Kiri kanan? Apa yes or no? Tapi ini bakal oke. Path choice. Path choice. Path choice. Coba ini apa deh? Ini saya geser. Oke. Path choice. Ya, kalau di sini berarti ke kanan ya. If that choice is kanan, atau choice-nya ada atau lanjut. Oh, choice-nya kalau bukan kiri berarti gitu. Game over. Kita akan print. Misalnya kalau ke kanan, kamu terperangkap jalan perangkap suku pribumi yang game over. Oke. Yang kedua adalah swim atau nunggu. Oke. Transport choice. Input. Di seberang kamu adalah lautan dan kamu ingin menyeberang ke pulau. Apakah yang akan kamu lakukan? Ketik tunggu untuk menunggu kapal, atau ketik berenang untuk berenang. If swim or anything else. If transport choice adalah bukan wait ya, bukan tunggu. Print. Kamu digigit oleh ikan hiu. Dan game over. Terus berikutnya adalah which door ya. Which door? Input ya, kamu melihat sebuah rumah dengan
dengan 3 pintu berbeda warna. Pilih warna apa? Pilihannya adalah merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. Nah, kalau merah kebakaran, which door? Merah. Oh, jangan kebakaran ya, apa ya kalau merah? Kalau buka pintu merah, ternyata adalah itu kemana saja yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Oh iya, jangan. Kamu masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan semut merah. Kamu tidak bisa keluar dan tergigit oleh semut. Gitu ya. Game over. Elif, store. Biru. Biru. Oke, lagi. Kalau biru, kamu ya, ketika membuka pintu ini, oh ternyata gagang pintu ya. Gagang pintu itu bahasa ini. Tuas pintu ya. Tuas pintu warna biru ini dilapisi oleh racun yang berbahaya. Kamu pun mati lemas. Oke. Kasihan ya. Capslocknya game over. Now if it's door, nah kuning, kamu menemukan harta karun. Ya, else-nya adalah game over. Ya udah, else-nya game over. Oke, coba ya. Kamu menemukan persimpangan jalan. Jalan mana yang kamu pilih, kiri atau kanan? Kiri.
Kiri, berenang atau bukan? Kiri atau kanan? Kiri. Berenang atau bukan? Bukan. Berenang. Kok gini sih? Coba kanan. Ketik tunggu. Oh, kayaknya bisa gini deh. Oke. Somehow harus pakai slash n sini. Input. Oke. Kita stop. Kiri. Oke, saya kita berenang. Oke, game over. Kita ulang lagi. Kiri. Tunggu. Pilih warna apa? Warna merah. Kalau masuk ke dalam sebuah ruangan itu dengan semut merah, kamu bisa keluar dari semut. Oke. Kiri, tunggu, biru. Ternyata tuas pintu warna biru nggak bisa racun yang berbahaya, kamu pun mati lemas. Kiri, tunggu, kuning. Oke. Kiri, kiri atau kanan? Oh ya, lurus. Game over.